Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada bulan ini bertepatan dengan bulan Maulid, bulan kelahirannya. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kajian kita pada subuh ini adalah tadabbur Al-Quran, yaitu renungan-renungan di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini kita mengangkat satu tema, The Power of Jalur Langit. Mudah-mudahan kajian ini akan menambah keilmuan kita dan mampu meningkatkan kualitas dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kajian ini dimulai, saya akan mengawali membuka Al-Quran, yaitu surat Al-Hadid, surat 57, ayat 22 sampai ayat 23. Surat Al-Hadid, surat 57, ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Sadaqallahul adzim. Surat Al-Hadid, surat 57, ayat 22 sampai 23. Silahkan bisa dibaca terjemah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-firman. Ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang the power of jalur langit itu, Bu. Jadi kalau kita renungi surat Al-Hadid ayat 22 tadi, Allah menjelaskan ma asaba mim musibah. Tidak ada peristiwa, tidak ada kejadian, tidak ada bencana yang terjadi di muka bumi ini yang menimpa kita, kecuali semua itu sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz sebelum peristiwa itu terjadi. Nah, jadi kalau kita ambil penggalan dari potongan ayat ini, takdir sama peristiwa, takdir sama kejadian, itu lebih dulu takdirnya. Takdir sudah ditulis dulu di langit itu, sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Lalu peristiwa-peristiwa itu akan bergerak mengikuti tulisan-tulisan takdir itu. Jadi kalau ada yang mengatakan takdir sama peristiwa itu bareng, enggak, Pak. Jadi takdir sudah ada tulisannya dulu. Ya.
sudah ditetapkan oleh Allah, lalu kemudian peristiwa itu bergerak mengikuti gelombang takdir itu. Maka tidak ada dalam kehidupan manusia ini sesuatu terjadi karena kebetulan. Ya. Tidak ada istilah kebetulan itu ya. Makanya kita harus agak dikurangi itu menggunakan kata apa? Kebetulan. Kan ada orang ditanya, kok tumben subuh-subuh bisa datang ke masjid, bisa ikut pengajian, kan biasa jawabannya apa? Kebetulan Pak Ustadz, waktuku kosong. Kebetulan badanku sehat, enggak ada kebetulan. Ya. Jadi sebelum Bapak Ibu subuh ini datang di tempat ini, itu sudah ada catatannya, sudah ada tulisan di langit itu. Lalu yang di bumi itu bergerak mengikuti tulisan-tulisan itu. Ya, jangankan peristiwa yang menimpa kita, yang menimpa manusia, daun yang jatuh dari ranting pohon saja, tak ada yang jatuh itu kebetulan. Itu pun jatuh atas izin Allah. Itu Allah jelaskan dalam surat Al-An'am, surat 6 ayat 59, di penggalan ayatnya ya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Ya. Tidak ada daun yang jatuh dari ranting pohon kecuali jatuhnya itu sepengetahuan Allah. Jatuhnya itu atas izin Allah. Kalau daun yang jatuh dari ranting pohon saja, enggak ada yang kebetulan, apalagi peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada diri kita. Ya. Nah, itulah the power of jalur langit. Ya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan semua itu Allah sangat mudah melakukannya, Pak. Ya. Jadi Allah mampu menulis ketetapannya, Allah juga mampu merubah ketetapannya. Karena Allah punya bahasa kun fayakun. Ada yang menganggap, wah masalahku berat, kata kita berat Pak. Tapi kalau Allah mengatakan itu ringan-ringan. Ada yang mengatakan, waduh hidupku sulit nih. Kalau Allah mengatakan mudah, semuanya mudah. Karena apa? Karena the power itu datangnya dari Allah. Kekuatan sesungguhnya bukan milik kita. Kita ini kalaupun jadi orang kuat Pak, kita hanya mendapat percikan dari berjuta-juta kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kan ada zikir yang dianjurkan untuk dibaca. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Tidak ada sesuatu yang berat kalau Allah sudah meringankan, dan tidak ada sesuatu yang sulit kalau Allah sudah memberikan kemudahan. Maka disinilah pentingnya Pak, kita harus terus menghubungkan dengan jalur langit itu. Enggak boleh kita menghadapi persoalan hidup ini hanya dengan kekuatan fisik kita. Enggak bisa Pak, kita menghadapi persoalan hidup ini hanya dengan akal kita, dengan pikiran kita, lelah kita pasti. Enggak mungkin kekuatan kita itu bisa melawan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti caranya apa? Ya harus melibatkan Allah, harus melibatkan langit Pak. Enggak bisa kita menghadapi semua masalah ini hanya dengan kecerdasan intelektual kita saja. Perlu ada kecerdasan spiritual Pak. Dan itulah keimanan kepada Allah. Coba kita kalau buka berita-berita di dunia Pak. Sekarang ini negara yang paling tertinggi tingkat stres, tingkat bunuh diri di dunia. Negara mana? Justru negara-negara maju. Ya kan? Di antaranya ada Korea, Cina, Jepang, Inggris, Amerika. Padahal di sana banyak orang cerdas intelektual. Ini kalau kita sekarang punya HP kita yang membuat mereka Pak. Itu artinya bahwa mereka punya kecerdasan intelektual, tapi kenapa mereka tumbang dalam menghadapi hidup? Ini bukti bahwa menghadapi hidup ini enggak cukup Pak, hanya dengan kecerdasan intelektual saja. Ada saatnya ya memang masalah-masalah itu dihadapi dengan intelektual kita, dengan kecerdasan akal kita, tapi ada saatnya akal kita tundukkan, yang bicara adalah spiritual. Yang bicara adalah agama, yang bicara adalah keimanan kita kepada Allah. Karena kalau
agama kita, iman kita ini baik Pak, insya Allah agama dan iman itu akan menjadi way out dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Coba kita buka lagi, yaitu surat At-Taubah, surat 9, ayat 51. Surat 9 At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul adzim. Mangga silakan Bu. Gantian boleh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Nabi Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya pada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman-firman. At-Taubah surat 9 ayat 51 ini ada korelasi dengan surat Al-Hadid tadi Bu. Ya, kalau di surat Al-Hadid kan Allah menjelaskan bahwa semua yang terjadi itu sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfud. Ya. Lalu surat At-Taubah ayat 51 yang barusan dibaca ini lebih menguatkan lagi. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Rasul, tidak ada sesuatu yang menimpa kita kecuali sesuatu itu telah diskenariokan oleh Allah. Sudah didesain Pak, sudah direncanakan ya. Tidak ada dalam hidup ini terjadi karena sendiri gitu ya, tapi ini ada campur tangan Allah. Nah, kalau semua yang terjadi dalam hidup ini sudah ditetapkan oleh Allah, lalu apa sikap kita? Ayat lanjutannya tadi masih di 51, huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Nah, sikap kita ya mau nggak mau apa? Jadikan Allah tempat bersandar. Jadikan Allah tempat berlindung. Jadi sandaran yang terbaik pasti sandaran vertikal kepada Allah. Kalau Bapak Ibu sandaran hidupnya bukan kepada Allah Pak, maka endingnya pasti kecewa. Ya, ini bukan kata Ustadz, kata Quran. Ya. Ada orang sandaran hidupnya kepada harta. Ada orang sandaran hidupnya kepada jabatan. Padahal jelas harta jabatan tak ada yang abadi Pak. Jabatan hanya berapa lama, harta juga sama Pak. Hanya nunggu giliran, kalau enggak kita yang ninggalin harta duluan, kadang harta pelan-pelan meninggalkan hidup kita. Ya. Atau sandaran kita kepada keluarga. Keluarga, harta, jabatan bukan milik kita. Jangankan harta jabatan, nyawa kita aja bukan milik kita. Nyawa kita itu ada dalam genggamannya Allah. Ya. Maka sandaran yang terbaik pasti bukan kepada dunia ini. Sandaran yang terbaik adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sandaran kita kepada Allah Pak, dijamin hidup kita enggak kecewa. Kenapa? Karena kita minallah ilallah. Kita semua datang dari Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, kenapa kok hidup ini harus bersandar kepada Allah? Selain supaya kita enggak kecewa, yang kedua, apapun persoalan hidup kita ini Pak, kalau kita bawa kepada Allah, pasti happy ending. Pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi kalau ada orang dalam menghadapi hidup kok sering stres, sering depresi, sering frustasi, itu yang menyebabkan bukan karena masalahnya Pak. Yang membuat orang itu sering stres, sering depresi, sering frustasi, ya, karena dia salah.
dalam melarikan masalahnya. Bukan karena masalah, karena nggak ada orang hidup yang tidak ada masalah. Mana ada orang hidup tak ada masalah, Pak? Mana ada orang hidup yang dimanjakan oleh Allah tanpa masalah, tanpa ujian? Nggak ada. Jangankan kelasnya kita yang manusia biasa, sekelas para nabi dan rasul saja. Coba kita buka dalam sejarah, Pak. Ada nggak nabi dan rasul yang hidupnya itu dimanjakan oleh Allah tanpa masalah? Bahkan kalau kita buka di dalam hadis, inna asyaddal bala al-anbiya, summal auliya, summal ulama, summal adna bil adna. Ya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, ujian yang paling berat bukan kita. Ujian yang paling berat itu siapa? Ujiannya para nabi, para rasul. Setelah para rasul, para nabi siapa? Summal auliya, para wali, kekasih Allah. Setelah wali, siapa lagi? Summal ulama, para ulama. Baru setelah itu, kita ini. Ada yang bertanya, kenapa kok ada orang diuji dengan ujian yang berat? Ya bisa jadi karena kelas imannya kelas berat, Pak. Kenapa ada orang diuji dengan ujian yang biasa-biasa? Bisa jadi orang itu kelas imannya juga kelas-kelasnya biasa juga. Jadi Allah nggak mungkin salah dalam menguji kepada hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya jangankan Allah, Pak, seorang guru saja nggak mungkin salah menguji sama muridnya, kan? Ada kan seorang guru SMP, terus dia menguji muridnya, nggak mungkin dengan pelajaran SMA gitu. Ya, kalau ada guru seperti itu, jangan-jangan muridnya lebih pintar dari gurunya, Pak. Kalau guru saja nggak mungkin salah menguji muridnya, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu sudah tahu takaran, kapasitas iman kita, kemampuan kita, sehingga Allah itu menguji disesuaikan dengan kapasitas iman kita. Kan ada istilah, semakin pohon itu tinggi, semakin kencang angin yang menerpanya. Kalau nggak mau kena angin, ya jangan jadi pohon tinggi, jadi rumput, toge, itu nggak kena, itu kena angin tuh. Tapi kan posisinya di bawah, diinjek-injek terus itu, ya kan? Ada istilah, seorang pelaut itu dikatakan hebat bukan karena ombak yang tenang, tapi pelaut itu dikatakan hebat karena mampu melewati ombak besar. Dan begitulah hidup. Kadang hidup ini memang perlu menghadapi ujian. Ya, perlu hidup ini kadang diaduk-aduk dengan persoalan, Pak. Karena ujian itu bukan untuk melemahkan, tapi ujian itu justru untuk mengokohkan, untuk menguatkan, Pak. Coba kalau ibu punya anak yang baru mulai jalan, Bu. Kadang kan orang tua ngerasa, hati-hati jangan sampai jatuh. Ya kan? Akhirnya ibu apa? Tahan-tahan nggak boleh jalan. Ibu gendong setiap waktu. Itu nggak bagus buat anak. Biarkan aja jalan. Tapi kan jatuh, nggak apa-apa. Justru dengan jatuhnya itu akan membuat mentalnya nggak cengeng, Pak. Coba kalau ibu takut, jangan. Ntar takut jidatnya jendol, ntar takut apalagi itu, kakinya luka. Ibu gendong sampai bertahun-tahun, Bu. Sekali dia jatuh, nangisnya 3 hari 3 malam itu. Karena orang kalau nggak biasa susah, terus susah gimana? Coba kalau orang udah biasa susah, biasa, Bu. Makanya kalau kita buka dalam sejarah, semua nabi dan rasul, nggak ada yang hidupnya dimanjakan oleh Allah tanpa masalah. Para nabi itu diaduk-aduk dengan ujian, dengan masalah. Supaya apa? Ketika jadi nabi, tidak cengeng menghadapi umatnya. Ya. Coba kalau nabi itu, Pak, biasa senang, Pak, nggak bisa ngerasain susahnya umatnya itu. Ya, nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kenapa kita harus terus menghubungkan dengan jalur langit itu, ya? Menghubungkan dengan Allah. Jawaban yang kedua, karena apapun persoalan hidup ini, kalau kita sudah bawa ke Allah, pasti akan ada jalan keluarnya. Pasti, sudah. Itu yang ngomong Quran, bukan ustadz. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu kata Quran, Pak.
Ya, ada yang bertanya, kenapa kok yakin banget sih bahwa masalah itu kalau dibawa ke Allah pasti selesai? Jawabannya sederhana. Yang membuat hidup ini siapa, Pak? Yang membuat hidup ini siapa, Bu? Yang membuat hidup ini Allah. Maka yang membuat hidup pasti lebih tahu tentang solusi hidup. Clear, logik. Sama seperti ini masjid yang bangun siapa? Tukang. Begitu ada masalah dengan bangunan, yang pas larinya ke siapa? Kenapa harus ke tukang, Bu? Yang membuat bangunan pasti tahu tentang solusi bangunan itu. Ini ada urusan bangunan, ada masalah dengan bangunan, larinya bukan ke tukang, larinya ke Pak Ustadz. Nyambung nggak itu? Tolong Pak Ustadz datang ke masjid. Ini gentengnya lagi bocor, dindingnya retak Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz ke masjid, nanti bacain surat Yasin 41 kali Pak Ustadz. Into ampe bibirnya, nggak cuma doer, itu jontor nggak selesai itu. Udah tahu yang membuat bangunan itu tukang, begitu ada masalah bangunan, ya larinya ke tukang. Kenapa? Yang membuat pasti lebih tahu solusi. Apa bedanya hidup ini membuat Allah? Kenapa ketika ada masalah hidup kita harus larinya ke Allah? Karena yang membuat hidup pasti lebih tahu solusi hidup. Jadi makanya kalau ada orang mengaku beriman, kok hidupnya masih sering stres, sering gelisah, sering frustasi, sering galau, ya? Berarti masalahnya di imannya, bukan masalahnya di problemnya. Kan selama ini kita selalu menyalahkan masalah itu, ya. Padahal hidup ini akan terus diwarnai dengan masalah. Sampai Nabi mengatakan apa, Bu? Kalau kita sudah selesai satu masalah, maka bersiap-siaplah untuk menghadapi masalah yang berikutnya. Ya. Sepanjang hidup di dunia ini masih ada, tidak akan pernah lepas dari masalah. Makanya kenapa anak bayi kalau lahir itu mesti dia menangis. Ya. Kenapa, Bu? Ya. Kenapa bayi lahir itu menangis, Pak? Kalau ibu punya bayi lahir nggak menangis, gimana, Bu, kira-kira? Ibu yang nangis, ya kan? Kenapa bayi itu kalau lahir tangannya mengepal? Nggak ada bayi lahir itu tangan terbuka begini, enggak. Ayan tuh kalau terbuka, mesti mengepal dan menangis. Apa filosofinya? Menangis itu tanda bahwa seorang bayi itu tahu, Pak, bahwa dia sudah bukan di alam rahim, bukan dalam alam kandungan. Kalau alam kandungan, rezekinya anak itu ada di ibu. Apa yang ibu makan, itu yang dimakan oleh bayi. Tapi begitu dia sudah lahir ke dunia, dia harus berjuang untuk mencari rezeki nanti. Maka kenapa bayi lahir itu tangannya mengepal? Itu simbol perjuangan, Pak. Merdeka kan pakai kepalan tangan kan? Nggak mungkin merdeka, melambai itu. Ya. Gitu. Jadi nggak mungkin hidup ini, Pak, lepas dari masalah. Ya. Jadi kalau ada orang ngomong gini, Pak Ustadz, aku tuh kepengen, Pak Ustadz, hidupku tuh senang terus. Aku nggak mau ada masalah, aku nggak mau susah. Pindah aja ke surga, Bu. Baru di situ senang terus kita. Ini dunia bukan surga. Tapi hidupku susah terus, ya nggak mungkin juga hidup kita susah terus. Karena yang susah terus itu di neraka. Ini dunia bukan neraka, ini dunia juga bukan surga. Maka dunia ini perpaduan antara dua keadaan. Ada keadaan surga, ada keadaan nerakanya. Kadang tanggal muda, kadang tanggal, ya udah terima aja. Ini orang kok maunya tanggal muda terus, buat kalender sendiri aja, Pak. Ya, nggak bisa. Nggak mungkin hidup ini senang terus dan nggak mungkin hidup ini susah terus, Pak. Karena yang senang terus di surga, susah terus di neraka. Sama seperti gini, dalam hidup manusia ada yang benar, ada yang salah. Nggak bisa hilang. Ya, kalau ada orang ngomong, aku tuh benar terus, Pak Ustadz, nggak pernah punya salah, ngaku malaikat dia. Karena yang benar terus hanya malaikat. Tapi orang itu salah terus, ya nggak mungkin juga manusia salah terus. Tetap aja ada baiknya, Pak. Karena yang salah terus
Allah sematkan kepada makhluk yang namanya iblis, yang namanya setan. Manusia bukan setan, manusia bukan malaikat. Maka manusia itu perpaduan antara dua sifat. Kadang sifat malaikat, kadang sifat setan. Ya, maka sepanjang hidup ini nggak bisa ibu menghilangkan orang-orang yang jahat itu, Pak. Maka di Quran sendiri kan setiap ada kebenaran selalu dihadapkan dengan kebatilan. Idza ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Semua yang namanya kebaikan selalu akan berhadapan terus dengan kebatilan. Sepanjang dunia ini masih ada. Ya. Jadi harusnya bersyukur, Pak, kalau di dunia ini masih ada orang-orang yang belum baik, yang tidak baik. Kenapa? Itu ladang amal untuk kita sampaikan kebenaran. Ya. Ya coba kalau dunia ini orangnya baik semuanya, Pak. Terus neraka kosong, Pak. Sementara surga neraka sudah ada. Jadi itulah sunatullah itu. Nah, dalam hidup itu juga sama. Nggak mungkin kita senang terus, nggak mungkin kita susah terus. Senangnya ada batasnya, susahnya ada batasnya. Itu yang Allah sampaikan dalam surat Al-Hadid ayat 23 tadi. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Hendaknya dalam hidup ini likaila ta'sau ala ma fatakum, jangan kita terlalu bersedih dan juga jangan terlalu bergembira. Biasa-biasa saja dalam hidup ini. Karena kalau terlalu sedih, ya hidup nggak mungkin sedih terus. Nanti putus asa kita. Kenapa nggak boleh terlalu gembira, Pak? Karena nggak mungkin kita ini senang terus. Ya, kadang senang, kadang susah, kadang senyum, kadang menangis. Itu normal. Yang nggak normal itu kalau senyum terus. Coba ibu senyum terus 2 jam di jalan, Bu. Nanti habis pengajian coba ya. Nanti ketemu orang di jalan, Bu, mulai kapan? Pasti gitu. Mulai apanya? Mulai senyumnya, jangan mulai stresnya, jangan ya. Nggak mungkin hidup ini senang terus, Pak. Ya. Maka Al-Quran itu Allah turunkan supaya menjadi way out, menjadi jalan keluar dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Coba kita buka surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 112. Surat 2 atau surat Al-Baqarah ayat 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul adzim. Mangga. Mana mic-nya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak barang siapa menyerahkan dan dari sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, sadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman. Coba kita renungi, sepenting apa sih jalur langit itu, Pak? Coba kita lihat ya. Surat Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillah. Tidak barang siapa yang hidupnya selalu melibatkan Allah, aslam atau tunduk atau membersamai Allah. Lalu yang kedua, wahwa muhsin, dan diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. 2 berarti ya. Melibatkan Allah atau tunduk kepada Allah, lalu muhsin, diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka falahu ajruhu inda rabbih, bagi mereka akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat, Pak. Lalu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, orang tersebut tidak akan dihantui ketakutan
dan tidak akan larut dalam kesedihan. Berarti kalau hidup mau happy, kuncinya apa, Bu? Kuncinya ayat ini. Ada dua. Pertama apa? Man aslama wajhahu lillah. Hidup ini harus selalu tunduk kepada Allah, jangan tunduk sama hawa nafsu kita. Hidup ini harus selalu melibatkan Allah. Harus selalu membersamai Allah. Jangan kita tinggalkan Allah. Sekali kita meninggalkan Allah, maka Allah pun akan meninggalkan hidup kita. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, pasti aku ingat kepadamu. Nah, hari ini kita lupa sama Allah. Masa Allah mau ngingetin kita, Pak? Allah masuk mau nginget kita. Kadang di saat susah, kenapa Allah nggak inget kita? Karena kita pun menjadi orang yang lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jangan pernah kita melupakan Allah, biar Allah enggak melupakan dirimu. Wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang mengabaikan Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit, Pak. Masya Allah. Yang saya sampaikan tadi itu ada dalam surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 19, lalu ada dalam surat Toha, surat 20 ayat 124 sampai 126. Jadi barang siapa yang hidupnya itu abai, melupakan Allah, maka fa innalahu ma'isyatan dongka. Allah akan memberikan kehidupan yang sempit. Hidup sempit itu bukan rumahnya sempit, Pak. Hidup sempit itu apa? Hatinya yang sempit. Rumahnya sih luas, seperti Stadion Senayan gitu. Kolam renangnya 10 biji gitu. Tapi kalau hatinya sempit, Pak, tetap aja yang luas itu terasa sempit. Gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa hati orang itu sempit? Karena hatinya enggak nyambung dengan Allah. Hatinya enggak nyambung dengan jalur langit itu. Hatinya enggak connect dengan Allah, Pak. Maka akhirnya hati itu sempit. Ketika hati sempit, dunia yang luas kayak begini, Pak, terasa sempit. Ya. Bisa jadi hati sempit itu karena apa? Karena hidupnya enggak banyak teman. Bisa juga itu. Kesana sini orang memusuhinya. Bahkan ke masjid pun, Pak, takut dia. Kalau mau ke masjid tuh dia absen dulu. Ngomong-ngomong si Anu datang enggak si Anu? Ya kenapa? Banyak musuhnya, Pak. Coba kalau kita itu banyak teman, ya kan? Banyak apa? Silaturahim, banyak saudara, Pak. Luas, Pak. Hidup ini main ke sana orang negor. Ya. Begitu enggak ada di masjid pun orang nanyain, "Kemana itu Bapak yang biasa di sab pertama kok enggak kelihatan ya?" "Oh, lagi sakit." Didoakan. Ini kan enak, Pak. Makanya kenapa Islam itu menganjurkan supaya kita sering-sering bersilaturahim. Kalau bahasa sekarang tuh sering-sering ngopi gitu loh, Pak. Berarti kalau ada orang seneng musuh-musuhan, kurang ngopi ya. Sering-seringlah ngopi, sering-seringlah kita bersilaturahim. Hidup kita luas insya Allah. Hidup kita nggak sempit itu. Ya. Nah, tapi silaturahim ini ya jangan hanya sebatas makna fisik, Pak. Karena sekarang banyak orang silaturahim hanya fisiknya, hatinya enggak itu. Ya. Jadi makna silaturahim itu bukan hanya sekedar makna fisik. Apa arti fisik berdekatan kalau hati masih berjauhan? Apa arti ketemu lalu salaman tangan? Tangannya salaman, tapi kalau hati masih bermusuhan, itu belum bersilaturahim, Pak. Itu silaturahim basa-basi. Silaturahimnya KW. Kalau silaturahimnya KW, nanti surganya juga surga. Nah, silakan kalau mau surga KW gitu ya. Surga-surgaan itu, Pak. Maka silaturahim itu hakikatnya apa? Menumbuhkan rasa empati, gitu loh, Pak. Kepedulian, kasih sayang, persaudaraan. Itu hakikat silaturahim. Jadi bukan sekedar hanya dekatnya fisik, tapi dekat hati. Ini kan ada kadang-kadang satu masjid kayak nggak kenal kan, Pak? Walaupun setiap hari berjamaah di masjid. Satu masjid kayak nggak kenal. Hanya cuma gara-gara beda fikih, beda pemahaman, kan banyak kan? Padahal akidahnya sama, Qur'annya sama, nabinya sama, ya. Jadi harusnya masjid ini dijadikan sarana, Pak,
untuk menguatkan persaudaraan, untuk menguatkan apa? Ukhuwah, ya. Masjid itu harus mempertajam persamaan, tidak boleh mempertajam perbedaan. Kalau pertajam perbedaan, Pak, ya, sampai kiamat kurang sehari, nggak kelar itu. Kiamat kurang berapa hari tadi? Kurang sehari. Kalau yang dipersoalkan perbedaan, Pak, sampai kiamat, Pak, nggak selesai itu. Karena perbedaan itu sunatullah. Ya, dan hari ini kenapa masjid kita ini kok kurang makmur? Ya karena yang dipersoalkan kadang perbedaan. Beda politik ribut, beda fikih saja saling menyalahkan, saling menyesatkan. Pada yang disesatkan saudara muslim kita sendiri gitu. Ya, naudzubillah min dzalik. Baik, kita buka lagi sekarang. Sorry. Tadi Al-Baqarah belum selesai, masih ada satu poin lagi ya. Ini menutup kajian kita. Jadi kalau hidup mau mendapatkan ketenangan, kunci pertama apa tadi, Bu? Libatkan Allah. Kenapa kita melibatkan Allah? Jawabannya sangat logik tadi ya. Karena hidup ini ada yang membuat. Yang membuat adalah Allah, maka yang membuat hidup pasti lebih tahu solusi hidup. Itu satu. Yang kedua, warnai hidup itu wa huwa muhsin. Warnai hidup ini banyak berbuat kebaikan. Nah, ini juga termasuk kunci ketenangan. Karena kebaikan itu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Jadi kalau ada orang selalu minta, ya Allah berikan hidupku bahagia, tapi kok senengnya berbuat dosa, itu salah rumus, Bu. Salah apa? Rumus Al-Quran itu, kebahagiaan itu berbanding lurus dengan kebaikan. Kalau dosa berbanding lurus dengan penderitaan. Enggak mungkin Allah itu membahagiakan manusia dengan dosa, Pak. Enggak mungkin Allah itu membahagiakan manusia dengan korupsi, dengan zina, dengan narkoba, dengan judi. Walaupun dosa-dosa itu katanya membawa kenikmatan, iya, tapi kenikmatan dosa itu hanya cuma di permukaannya saja. Kenikmatan dosa itu cuma hanya di kulitnya saja, Pak. Enggak sampai tembus ke hati. Nikmat berbuat dosa itu tidak sebanding dengan siksa Allah yang abadi selama-lamanya. Maka ketika kita berharap hidup ini mendapatkan kebahagiaan, maka warnai hidup ini banyak berbuat kebaikan. Kalau nggak bisa berbuat baik, paling tidak jangan nyakiti orang. Ini udah nggak bisa berbuat baik, nyebelin lagi gitu. Hidup lagi itu orang itu ya. Mudah-mudahan nggak di sini ya. Di mana itu? Di Londo sana ya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silahkan yang mau bertanya. Langsung saja Pak. Bu, silahkan. Ya, Bapak Ibu, saat ini waktunya untuk tanya jawab kurang lebih ya 15 menit ya. Ya, dari Ibu kita, Ibu Hajah Sarmiati. Ayo Ibu, Bapak-bapak. Angga. Silakan Pak. Mic-nya mana mic kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, seperti dijelaskan bahwa kita manusia nasib dan juga ajalnya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz ya Pak Ustadz. Tapi kita sering mendapati atau melihat peristiwa bahwa seseorang yang mungkin wafat atau ajal atau itu boleh dibilang dengan tanda petik disebabkan oleh pihak lain. Nah, taruhlah seperti umpamanya seseorang yang ditembak oleh begal atau dia berantem atau bagaimana. Kalau kecelakaan mungkin dia sendirilah. Seperti yang itu, seperti ditembak oleh seorang perampok, tapi itu berarti kan mematikan seseorang
dengan apa seolah-olah dia itu punya kuasa mematikan seorang lah. Demikian Pak Ustadz pertanyaan saya. Ya, baik. Ya, jadi kalau bicara tentang takdir Pak ya, itu sebetulnya masuk ke tema tentang memahami konsepsi makna takdir sebetulnya ya. Jadi kalau bicara tentang takdir ya, takdir itu ada dua ya. Yang pertama ada takdir yang disebut ta'alluqiyah. Yang kedua ada takdir qat'iyah atau mubrom. Kalau takdir yang ta'alluqiyah itu takdir yang digantungkan dengan usaha kita. Walaupun semuanya sudah ditulis ditakdirkan oleh Allah, tapi tetap aja kita harus berusaha, Pak. Itu namanya takdir ta'alluqiyah. Contohnya apa? Rezeki, jodoh, ya, bahagia celaka di akhirat. Itu masih tergantung usaha kita sekarang. Jadi kalau urusan rezeki nggak bisa kita ngomong gini, ya sudahlah, walaupun aku nggak kerja, kalau memang takdirnya saya kaya, pasti kaya. Tapi kalau takdir saya miskin, walaupun saya kerja, peras keringat, banting tulang, sampai tulangku banting-banting gitu ya, tetap aja saya akan miskin. Nah, nggak benar pemahaman itu. Kalau yang takdir ta'alluqiyah harus disertai dengan usaha. Ini berdasarkan dalil surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 11. Di penggalan ayatnya Pak, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan kita kecuali kita berusaha untuk merubah diri sendiri. Itu Ar-Ra'd ayat 13. Lalu Ali Imran surat 3 159, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ketika kita sudah action, maka setelah itu baru bertawakal. Tawakal itu setelah usaha Pak, nggak boleh tawakal didahulukan. Dulu pernah ada seorang sahabat ketemu sama Rasulullah di sebuah masjid, lalu Nabi bertanya, kamu ke masjid bawa apa? Lalu sahabat menjawab, aku ke masjid bawa unta. Mana untamu? Itu aku taruh di luar masjid. Lalu Nabi bertanya, sudah kamu ikat belum unta itu? Nggak usah aku ikat ya Rasulullah. Loh kenapa? Aku serahkan kepada Allah. Nabi langsung nyuruh sahabat itu, kamu keluar dari masjid, ikat dulu unta itu. Setelah sudah kamu ikat, baru engkau bertawakal, berserah kepada Allah. Mengikat itu bentuk dari usaha. Sama seperti kita bawa mobil Pak, ya, kita bawa ke masjid, kita sholat, lalu kuncinya nyangkut di pintu mobil, suruh ngambil, Pak, kok itu kunci masih nyangkut di pintu mobil, kenapa nggak diambil? Ya sudahlah, aku tawakal kepada Allah. Aku serahkan kepada Allah. Benar-benar Pak. Akhirnya digondol maling Pak. Yang salah siapa? Ya, malingnya juga salah Pak. Nanti jangan bilang maling nggak salah, nanti jadi maling nanti kan. Gitu ya. Itu jadi artinya apa? Yang namanya takdir itu nggak ada yang tidak mutlak, masih digantungkan dengan usaha kita. Lalu ada satu takdir yang takdirnya itu hak paten. Namanya takdir mubrom atau ta'alluq qat'i. Apa itu? Ajal, kematian. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu Al-A'raf surat 7 ayat 34. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. An-Nisa 78. Di mana saja kita berada, kematian kalau sudah datang, pasti datang walaupun kita di peti besi sekalipun. Qul innal mautal ladzi tafirruna fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaib wa syahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat yang ke-8. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 145. Tidak ada orang itu meninggal kecuali meninggalnya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, lalu pertanyaan Bapak, gimana kalau meninggalnya itu ditembak? Ya, gimana kalau meninggalnya itu dilindes? Gimana kalau meninggalnya itu bunuh diri? Nah, ini harus dibedakan, Pak. Kalau meninggal itu karena kesengajaan, jangan langsung kita alamatkan ke takdir, Pak. Ya, itu kecerobohan, gitu ya. Tapi kalau kita nggak ada kesengajaan, Pak,
tiba-tiba datanglah musibah yang memang itu bukan kesengajaan kita, sudah kita kembalikan kepada Allah. Mungkin ini rencana Allah. Jadi gini Pak, memahami takdir itu seperti ini saya ambil contoh yang lebih sederhana Pak. Seperti kalau Bapak itu bawa kendaraan, lalu di depan itu ada lampu merah Pak. Harusnya apa? Harusnya berhenti. Tapi Bapak nyelonong. Lalu terjadilah tabrakan. Langsung ditanya, Bapak kok terjadi tabrakan kenapa? Takdir tahu, bukan takdir, itu kecerobohan. Nah yang takdir itu apa? Bapak sudah ngikuti rambu-rambu lalu lintas, terjadilah kecelakaan. Nah gitu ya Pak ya. Nah, bisa dipahami ya. Nah, jadi ini berdasarkan dalil Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 79 Pak. Ntar dibuka ya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 79. Ma asoba min musibatin ma asoba min hasanatin faminallah wa ma asoba min sayiatin famin nafsi. Itu dalilnya. Yang baik-baik alamatkan ke Allah Pak. Bapak ngaji, Bapak rajin sholat, anaknya soleh-solehah, itu pasti ada campur tangan Allah. Yang baik-baik alamatkan kepada Allah. Tapi wa ma asoba min sayiatin, kalau ada sesuatu yang buruk, yang tidak baik menimpa diri kita, maka salahkan diri sendiri, jangan salahkan Allah. Gitu ya Pak ya. Baik, saya kira itu. Ya, siapa lagi? Ya Ibu, ada lagi Bapak? Gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Ya Pak, silakan Pak. Untuk merubah takdir musibah ini, apakah kita bisa melakukannya dengan infak dan sedekah? Itu saja Pak, ya. Terima kasih. Baik, ya. Jadi kalau ada yang bilang takdir kan nggak bisa dirubah itu ya, kita sering dengar kata itu ya. Takdir kan nggak bisa dirubah, bener. Kalau kita yang merubah nggak bisa Pak. Ya. Tapi kalau Allah yang berkehendak untuk merubah takdirnya, bisa nggak? Dalilnya mana dalilnya? Di Quran surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 39. Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah berhak merubah dan menetapkan apa saja yang dikehendaki. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan umurnya bertambah berkah. Lah kan umur sudah ditakdirkan sama Allah ya, tapi paling enggak bukan jumlahnya yang bertambah Pak, tapi keberkahannya. Bersedekah asbiku walau bitamroh, bersedekahlah walaupun hanya dengan sebutir kurma. Fa inna sodaqota tadfa'u sab'ina balaan, karena sedekah itu bisa menutup 70 pintu macam bala. Harusnya kita kena Pak bala itu, tapi kita rajin sedekah, maka sedekah itu bisa menolak bala. Nah, jadi tetap saja kita dianjurkan untuk berbuat baik. Kadang kebaikan itu yang akan berkenan Allah itu merubah ketetapan-ketetapan itu. Gitu ya Pak ya. Jadi makanya ada kan beberapa anjuran-anjuran supaya kita itu banyak berbuat kebaikan. Kalau kita nolong orang, nanti kita akan ditolong sama Allah. Kan artinya apa? Apa yang kita lakukan itu akan kembali ke kita. Kalau baik ya ke kita baik, kalau buruk ya akan kembali kepada kita buruk. Man amila solihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil abid. Itu surat Fussilat surat 41 ayat 46. Kalau kita berbuat baik, kebaikan akan ke kita Pak. Kalau kita berbuat dosa, buruknya juga ke kita. Hari ini Bapak Ibu datang ke pengajian, yang untung bukan Allah, yang untung ya kita. Hari ini mogok nggak ngaji, Allah nggak rugi, karena Allah tak butuh kita yang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Pak ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Al-Fatihah.